Momentum fisika. Kita akan membahas hari ini tentang momentum ya. Momentum dan impuls. Nah, khususnya impuls ya. Ini digambarkan sebagai jumlah yang menyatakan efek dari gaya yang bekerja pada suatu benda. Ini didefinisikan sebagai hasil gaya dan waktu. Tentunya kita akan mencari hubungannya tentang momentum dan impuls. Nah, kita sering melihat ya jenis-jenis tumbukan seperti ini ya. Nanti ada 3 ya jenis tumbukan, apakah itu tumbukan elastik sempurna, tumbukan elastik sebagian, dan tidak elastik. Kita juga mempelajari jenis-jenis kejadian tumbukan ini ya. Nah, kemudian kita belajar juga tentang impuls nih ya. Ini kalau kita melihat slow motionnya bagaimana suatu bola dipukul berubah arahnya dengan bertambah kecepatannya. Ya, inilah yang kita akan pelajari di bab ini. Oke, momentum sendiri kalau kita lihat ini adalah massa dikali kecepatan. P adalah simbolnya. Ini perumusan dari momentum. Nah, kita lihat dari hukum Newton yang kedua. Sigma F sama dengan M kali A. A percepatan, M massa, F adalah gaya. Akselerasi atau percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Nah, maka gaya dikali perubahan waktu atau waktu kontaknya nanti kita sebutnya adalah massa dikali perubahan kecepatan. Nah, kalau kita menyadari perubahan kecepatan dikalikan massa, ini akan menghasilkan jadi perubahan momentum. Ya, perubahan kecepatan kan kecepatan akhir kurangin kecepatan awal. Berarti apa? Momentum akhir kurangin momentum awal. F delta T ini adalah gaya dikali satuan waktu. Ini adalah suatu impuls. Ya, suatu impuls dan perubahan momentum. Jadi hasilnya adalah impuls akan menghasilkan perubahan momentum. Ya, impuls yang masuk ke suatu sistem, impuls yang diberikan ke suatu benda akan menghasilkan perubahan momentum dari sistem itu atau perubahan momentum dari benda tersebut. Itu dia. Oke, kita bisa melanjutkan. Ini contoh nyata ya dari seorang ahli kungfu namanya Bruce Lee ya. Dia memperkenalkan di satu turnamen itu pukulan yang disebut dengan pukulan 1 inci. Ini jenis pukulannya ini tidak untuk dicoba di rumah ya. Don't try this at home lah ibaratnya. Nah, tapi kita bisa belajar dari pukulan ini. Bruce Lee ini bukan orang yang kuat dan atau orang yang besar ya. Tapi orang yang dikategorikan mempunyai tubuh yang sebenarnya secara ukuran fisik biasa saja ukuran fisiknya. Tapi dia bisa menjatuhkan lawan yang jauh-jauh lebih besar, itu dia. Nah, kuncinya ada di sini. Ini adalah impuls. Dan kita tahu perumusan impuls adalah gaya dikali satuan waktu. Ya, gaya yang didapatkan adalah impuls dibagi satuan waktunya. Impuls ini bernilai biasa saja, cuma gaya ini akan bisa menjadi besar jika delta T yang diberikan bernilai kecil. Artinya si Bruce Lee ini memberikan waktu kontak yang sangat-sangat singkat atau pukulan yang dilakukan itu sangat cepat sekali. Karena itu nilai gayanya akan menjadi besar. Nah, inilah impact orang yang tidak terlalu berbadan besar ya, tapi bisa mendorong atau menjatuhkan lawan yang jelas-jelas jauh lebih besar. Itu dia. Jadi dia akan berikan F yang bernilai besar. Ya, inilah konsep dari impuls sama dengan perubahan momentum. Itu dia. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ini konsep airbag ya, pengaman dari sistem dari kendaraan. Airbag ini digunakan untuk mengamankan banyak hal, tentunya pengendara khususnya ya, dari ketika terjadinya tabrakan. Konsep airbag ini kebalikan sama konsepnya Bruce Lee. Kalau Bruce Lee lakukan dengan waktu kontak yang sangat cepat, airbag ini dilakukan dengan supaya waktu kontaknya menjadi sangat besar. Ini dia, ini impulsnya. Nah, dengan adanya airbag ini, kita lihat sebelah kiri tidak ada airbag, sebelah kanan ada airbag.
waktu kontak yang dialami oleh penumpang ini akan bernilai sangat besar karena ditahan, ya. Ada seat belt juga pastinya. Nah, ini akibatnya gaya impact yang terjadi ke pengemudi lebih kecil jauh daripada efeknya kalau tidak ada yang namanya airbag ini. Inilah konsep dari airbag. Jadi jelas ya, dengan menggunakan impuls dan momentum kita bisa mengamati beberapa fenomena. Ya, F-nya jadi bernilai lebih kecil. Oke, kita melanjutkan. Ini ada sebuah bola masanya 170 gram dengan kecepatan konstan 20 meter per second. Bola dipukul dengan gaya sebesar 6,8 Newton dalam waktu kontak 0,2 second. Hitung kecepatan bola setelah saat dipukul. Ya, ini ada seorang bermain baseball ya tentunya ya. Dia akan memukul bolanya. Nah, ini kita amati. Tentunya bola itu datang dengan kecepatan 20 meter per second. Nah, ini dipukul ya. Nah, ingatlah baik-baik, gaya yang memukulnya ini adalah vektor ya. Kita kasih arah kiri itu minus ya, minus 6,8. Masanya kan 170 gram jadi 0,17. Nah, ini kalau kita berhitung, kita akan dapatkan kecepatan akhirnya adalah minus 60. Nah, inilah kalau digambar tadi kan kita lihat bolanya bisa gerak ke sebelah kiri ya, setelah tumbukan atau setelah dipukul. Awalnya kan bolanya gerak ke sebelah kanan, setelah dipukul bolanya gerak dengan kecepatan minus 60 meter per second. Ya, ini kita juga harus hati-hati. Pelajaran yang kita pelajari hari ini adalah momentum itu adalah besaran vektor ya. Ada plus dan minus ini berpengaruh sekali. Oke, kita bisa melanjutkan. Ini ada bola massa 100 gram dilepaskan pada ruang hampa udara dari ketinggian 20 cm. Bola menumpuk lantai dan kembali ketinggian yang sama. Hitunglah impuls yang terjadi pada lantai. Ini kalau terjadi pada ruang hampa tentunya bolanya akan bergerak bolak-balik seperti ini. Nah, kita akan lihat tinggi awalnya 20 cm atau 0,2 meter ya. Dia akan menghantam ke tanah dan jangan lupa tanda negatif ya. Tanda negatif ini kita harus kasih, kenapa? Karena dia geraknya ke bawah. Kemudian pada saat dia ini setelah tumbukan sama lantai ya, nah dia gerak ke atas. Sama juga 0,2 juga, cuma tandanya kita kasih positif. Itu dia. Nah, masanya 0,1. Nah, hati-hati kecepatannya VT min V0. Plus dan minusnya ini jelas berpengaruh sekali ya. Yang awalnya itu V0-nya minus, VT-nya itu plus. Jadi impuls yang terjadi adalah 0,4 kg meter per second. Oh ya, satuan impuls juga hati-hati. Boleh kg meter per second karena dia dari momentum atau newton second. Oke, ini suatu grafik ya. Objek bermassa 0,3 dalam keadaan diam. Diberikan impuls seperti pada grafik. Hitunglah impuls, hitunglah kecepatan akhir benda. Menghitung impuls mudah. Impuls itu setara dengan luas grafik Ft. Grafiknya kalau kayak gini adalah bentuk dari segitiga. Luas grafiknya ya. Tingginya itu kan maksimumnya dikasih tahu 18. Lebarnya itu lebar alasnya itu 0,3. Udah tinggal kalikan aja setengah kali 18 kali 0,3. Kita dapatkan 2,7 Newton second. Itu mencari impuls. Nah, kecepatan akhir benda. Tinggal gunakan impuls sama dengan perubahan momentumnya. Kita dapatkan kecepatan akhirnya 9 meter per second. Tidak terlalu susah. Inilah dasar dari impuls sama dengan perubahan momentum. Oke, kita melanjutkan kembali. Nah, ini hukum Newton ketiga, ada aksi, ada reaksi. Di mana A dan B bertumbukan, objek A sama objek B. Tumbukan terjadi, kemudian objek A sama objek B bergerak setelah tumbukan. Nah, tentunya kita belajar ya, ada gaya yang bekerja FA sama FB. Nah, FA sama FB-nya ini 1 minus 1 plus pastinya. Nah, ini ada dari FA-nya ini bisa kita lihat bahwa
ada perubahan kecepatan bagi waktu bagi A, ada perubahan kecepatan terhadap waktu juga dari B. Nah, kalau kita rumuskan lagi, ini seperti ini ya, dan kita menyadari waktu kontaknya pasti sama, kita bagi aja pada saat terjadi tumbukan. Nah, kalikan aja ke dalam tanda negatifnya. Nah, ini pindahkan aja ruas yang kecepatan A sama kecepatan B. Kecepatan setelah tumbukan V aksen ya, setelah tumbukan tuh V aksen B juga kecepatan setelah tumbukan, pindahkan aja sebelah kanan. Dari sinilah kita dapatkan jumlah momentum awal sebelum tumbukan, yaitu MAVA tambah MBVB, jumlah momentum awal sebelum tumbukan sama dengan MA V aksen A tambah MB V aksen B. Ya, ini biasa kita sebut sebagai hukum kekekalan momentum. Jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Ini dia hukum kekekalan momentum. Nah, ini berlaku, mau tumbukan jenis apapun, hukum kekekalan momentum berlaku. Tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna kita bahas, ada tumbukan, ya tentunya ini pakai kekekalan momentum ya, tumbukan lenting sempurna ini tumbukan yang jelas menjaga energi kinetik total sebelum dan akhir bernilai tetap. Nah, ini tadi hukum kekekalan momentum kita ubah sedikit tadi persamaannya. Ya, VA minus V aksen A, VB, AF V aksen B minus VB. Nah, energi kinetik total kita tahu seperti ini. Awal sebelum tumbukan dan akhir sebelum tumbukan. Ini kita bagi aja setengahnya. Kita ubah jadi seperti ini. Nah, ini kalau kita perhatikan bentuk persamaan ini, sama bentuk persamaan ini kita bagi. Ya, ini kan bentuk A kuadrat min B kuadrat dibagi A min B. Jadi hasilnya A plus B. Ya, seperti ini. Ini kita utak-atik persamaannya. Ya, kita jadikan 1 sama dengan min V aksen A min V aksen B per VA min VB. Ini adalah hasil dari tumbukan lenting sempurna. 1 ini adalah suatu angka yang kita sebut sebagai koefisien restitusi. Koefisien yang akan menentukan jenis tumbukannya. Dalam hal kasus ini adalah tumbukan lenting sempurna, maka koefisien restitusi bernilai 1. Ya, koefisien restitusi lenting sempurna atau elastik sempurna tadi yang kita dapatkan nilainya 1. Nah, ini E kecil koefisiennya kita sebut. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan buat rumusan seperti tadi. Nah, tentunya E sama dengan 0, tumbukan tidak lenting, artinya kedua benda A dan B akan bergerak bersamaan. Nilai 0 sampai 1 itu tumbukan lenting sebagian. Sedangkan bernilai E sama dengan 1 adalah lenting sempurna. Kita akan lihat contoh soal berikut ini. Bola bermasa 1 kilo bergerak dengan kelajuan tetap 4 meter per second. Menumbuk bola yang diam. Jadi ini benda A ini gerak ya, benda B ini diam. Benda B juga masanya sama tapi diam ya. Hanya kecepatan masing-masing bola. Nah, jenis tumbukan yang pertama lenting sempurna, tumbukan yang kedua lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Oke, kita bahas yang pertama. Kan kekalahan momentum ya biasa. Nah, kita isi kenapa si bola A kan gerak masanya 1x4, bola B diem aja. Setelah tumbukan kan bergerak seperti ini, masukin masanya, nah dapat persamaannya. Kita gunakan tentunya koefisien restitusi. Kita masukkan aja, si A kan kecepatannya 4, B kecepatannya 0 awalnya. Kita dapat persamaan. Nah, dua persamaan ini kita eliminasi. Udah, eliminasi kita jumlahkan aja. Maka suku V aksen B akan hilang, tersisa jadi 0 sama dengan 2 V aksen A. Artinya apa? V aksen A 0, V aksen B nilainya 4 meter per second. Ini dengan kata lain, tumbukannya seperti ini kejadiannya nih. Setelah tumbukan, ya A ini kita lihat diam dan B gerak 4 meter per second ke kanan. Itu dia. Inilah tumbukan lenting sempurna. Oke, kita lanjutkan kembali.
tumbukan tidak lenting yang sebagian, tapi ini yang lenting sebagian, bukan tidak lenting tapi lenting tapi sebagian saja. E-nya bernilai 0,5. Gunakan kalian momentum seperti biasa ya, dapat persamaan ini. Nah, kita dapat dua persamaan, kita eliminasi ya, seperti kayak tadi lagi. Hasilnya kali ini Vxn A bernilai 1. Nah, kalau Vxn A bernilai 1, kita substitusi aja ini kedua persamaan nih, maka Vxn B kita akan dapatkan 3. Nah, ini jenis tumbukannya, elastik sebagian. Tumbukan, nah, A masih jalan tapi kecepatannya lebih sedikit ya, lebih kecil, lebih pelan. B jalan juga ke sebelah kanan. Ya, B lebih cepat. Inilah tumbukan lenting sebagian E sama dengan 0,5. Oke, kita lanjutkan kembali. Tumbukan tidak lenting sama sekali, E sama dengan 0. Kalian momentum lagi. Biasa ya seperti ini. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kalau E-nya sama dengan 0, maka Vxn A sama dengan bernilai Vxn B. Kita simbolkan aja Vxn A sama dengan Vxn B ini sama dengan V, kecepatan kedua bola. Substitusi aja ini ya. V-nya 2 meter per second. Artinya apa? Ini tumbukan. Setelah tumbukan, A dan B ini menempel. Ya, bergerak dengan 2 meter per second ke sebelah kanan. Oke, inilah kita belajar tentang momentum ya, dan impuls juga, dan hukum kekalan momentum. Oke, sekian, terima kasih.